Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya, Api Iblis Nirvana. Banyak suara dengan kejutan yang tak tertandingi dipancarkan pada waktu yang hampir bersamaan. Terlepas dari apakah itu Liu Bai, Yansen atau Li Langtian, semua wajah mereka ditutupi oleh kejutan yang sulit untuk ditahan. Mereka yang telah mencapai level mereka jelas menyadari tentang jenis api ini. Ini adalah objek menakutkan yang hanya akan muncul dari kesengsaraan nirvana ketiga dan seterusnya. Sebagian besar ahli yang memenuhi syarat untuk mencoba kesengsaraan nirvana ketiga telah dibunuh oleh api iblis nirvana yang aneh namun kuat ini. Oleh karena itu banyak ahli panggung nirvana merasakan kengerian terhadap hal ini di dalam hati mereka. Itu juga karena kejutan yang mereka tunjukkan ketika mereka melihat hal menakutkan ini benar-benar muncul dari tangan Lindong tidak ada bandingannya. Orang ini, bahkan seseorang setenang Liu Bai saat ini merasa kepalanya menjadi sedikit mati rasa. Hatinya bahkan tidak merasa terguncang ketika Lindong telah memanggil jiwa buaya surgawi sebelumnya. Pada saat ini senyum di wajah mempesona Mu Hongling di sampingnya juga telah sepenuhnya ditarik. Matanya sangat serius. Bahkan dia merasa tidak percaya bahwa objek yang dipandang sebagai hal yang paling menakutkan oleh mereka yang memiliki kualifikasi untuk mencoba kesengsaraan nirvana ketiga akan benar-benar muncul di tangan Lindong saat ini. Seluruh area benar-benar sunyi. Beberapa ahli yang tahu mereka menatap api berwarna hitam di tangan Lindong dengan ekspresi tertegun. Detik berikutnya mereka pulih dan mulai melarikan diri seperti kelinci. Sikap mereka seperti itu seolah-olah mereka takut api berwarna hitam di tangan Lindong akan datang dan mengganggu mereka. Seluruh alun-alun kuno dipenuhi dengan kepanikan karena munculnya api iblis nirvana. Pada saat yang sama Li Langtian juga akhirnya menjadi jernih. Matanya dengan cepat menyusut saat dia menatap Lindong yang memegang api nirvana di tangannya. Wajahnya yang padat menjadi jauh lebih pucat. Li Langtian mundur dengan cepat. Saat ini kau pasti tidak akan bisa memblokir api iblis nirvana ini. Ucap Roh Yuan misterius di hati Li Langtian samar-samar mengandung kejutan saat tiba-tiba terdengar. Suara itu sebenarnya memiliki kepanikan yang langka. Tampaknya keberadaan Roh Yuan seperti dia sangat takut dengan api iblis nirvana semacam ini. Setelah nyala api ini terkikis dan menyerang Li Langtian, kemungkinan Roh Yuan ini juga sepenuhnya dibakar menjadi abu terbang. Pada saat ini, Li Langtian jelas kehilangan keinginannya untuk bertarung. Dia bahkan tidak memiliki kepercayaan diri untuk bertarung dengan kuat di hadapan nyala api berwarna hitam. Dia juga sangat menyadari betapa menakutkannya api nirvana. Meskipun dia memiliki kekuatan yang mirip dengan 3 ahli tahap Yuan nirvana dengan bantuan Roh Yuan, dia mengerti bahwa kekuatannya tidak mampu menahan kekuatan mengerikan dari api iblis nirvana. Oleh karena itu setelah mendengar kata-kata dari Roh Yuan, dengan cepat Li Langtian melesat menjauh. Dari kelihatannya, jelas bahwa dia berencana untuk mencari perlindungan sementara. Sepertinya agak terlambat untuk pergi sekarang. Karena Lindong bahkan telah menunjukkan kartu truf seperti api iblis nirvana. Dia secara alami tidak berniat untuk kembali dengan tangan kosong. Oleh karena itu dia hanya memberikan tawa dingin di hadapan Li Langtian yang menarik diri dengan cara yang menyedihkan. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan jiwa buaya surgawi yang melayang di langit tiba-tiba menundukkan kepalanya yang besar. Cahaya darah berkumpul di atas tanduk hitamnya yang benar-benar gelap. Akhirnya itu mengeluarkan suara dan langsung merobek udara. Itu membawa gelombang ketajaman yang tidak tertandingi. Muncul seperti panah yang melesat di langit dan tersentak ke arah Li Langtian yang mundur dengan cepat. Pada saat ini sinar berwarna darah sangat cepat. Bahkan Li Langtian saat ini hanya bisa melihat kilatan cahaya darah melewati matanya. Segera rasa bahaya melonjak di hatinya. Dia tidak berani meremehkannya dan dia memanggil kekuatan Yuan yang agung seperti air banjir.
Setelah itu perisai Yuan Power yang sangat besar terbentuk di depannya. Sinar cahaya melesat melewati. Beberapa nafas kemudian, itu dengan kejam menabrak perisai Yuan Power yang sangat besar seperti meteoroid yang melesat melintasi langit. Pada saat ini riak liar dan ganas melonjak melewati seperti air banjir dan menyebar terus-menerus. Momentum spektakuler itu menyebabkan banyak orang diam-diam mendecakkan lidahnya. Kekuatan perisai Yuan Power itu jelas cukup besar dan mampu menahan serangan yang begitu tajam oleh jiwa buaya surgawi di sisi yang berlawanan. Namun ketahanan semacam ini tidak bertahan lama sebelum banyak garis retakan kecil mulai muncul di permukaannya. Garis retak meningkat, namun sinar cahaya berwarna darah juga paling cepat pada tingkat yang terlihat dengan mata telanjang. Jelas energi dengan itu sudah dinetralkan. Reaksi timbal balik berlangsung selama lebih dari 10 detik. Akhirnya keduanya meledak dan berhamburan seperti asap. Tubuh Lilang Tian segera bergegas mundur saat perisai Yuan Power yang besar itu meledak. Namun meskipun reaksinya cukup cepat, sosok seperti hantu berkecepatan kilat dengan cepat mengikuti seperti belatung di tulang seseorang. Api berwarna hitam yang melompat ada di telapak sosok itu, yang tampak seperti dewa kematian, memancarkan aura kematian yang pekat. Sosok seperti hantu itu secara alami adalah Lindong, yang sedang menunggu kesempatan. Dengan bantuan penundaan sementara oleh jiwa buaya surgawi, Lindong jelas telah menemukan kesempatan terbaik untuk menyerang saat ini. Dia dengan cepat menekan jarinya ke depan dan nyala api berwarna hitam menempel di jarinya. Muncul seperti belati api yang mengeluarkan udara dingin. Nyala api melingkar. Akhirnya itu melesat menuju dahi Lilang Tian. Kecepatan itu sedemikian rupa sehingga Lilang Tian tidak bisa mengelak meskipun dia melihatnya dengan jelas. Perubahan yang tak terduga ini menyebabkan kengerian melintas di mata Lilang Tian. Namun dia segera menggertakkan giginya. Liar dan kekerasan Yuan Power menutupi tinjunya saat dia melemparkannya dengan marah ke dada Lindong. Cara ini tampaknya dengan maksud memaksa Lindong untuk mundur dan bertahan. Tinju yang berisi Yuan Power yang liar dan ganas dengan cepat diperbesar di mata Lindong. Namun Lindong tidak menunjukkan tanda-tanda mundur untuk bertahan. Ini adalah sesuatu di luar perkiraan Lilang Tian. Sebaliknya pikirannya melewati pikiran Lindong dan cahaya kemasan melonjak di bawah kulitnya. Pada saat ini tinju Lilang Tian secara langsung dan kejam mendarat di dada Lindong. Sebuah suara logam yang jelas sama-samar muncul. Tubuh Lindong juga bergetar hebat sebagai hasilnya. Semburat kemerahan muncul di wajahnya. Meskipun pukulan Lilang Tian telah mendarat di tubuh Lindong, dia tidak mengungkapkan kegembiraan sedikit pun. Kengerian di matanya malah menjadi lebih padat. Ini karena dia melihat sudut mulut Lindong perlahan terangkat menjadi lengkungan yang padat. Orang ini benar-benar pergi keluar dan dengan paksa menahan pukulan dari Lilang Tian hanya agar dia bisa melepaskan pukulan mematikan ini. Kau seharusnya tidak menggunakan keluarga cabang di kota Yan untuk mengancamku. Sebuah suara lembut namun padat dan dingin perlahan merembes keluar dari mulut Lindong. Lindong tidak takut dengan taktik apapun yang akan digunakan Lilang Tian untuk menghadapinya. Namun dia sangat khawatir tentang apa yang akan dilakukan Lilang Tian kepada ayah dan kerabatnya. Ancaman dari Lilang Tian tadi benar-benar menyentuh tempat di hati Lindong yang seharusnya tidak disentuh. Lindong, jika kau membunuhku, kepala klan dan yang lainnya tidak akan membiarkan keluarga cabang kota Yanmu untuk pergi. Pada saat ini aura mematikan menutupi hati Lilang Tian. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan suara terkejut. Suara ini menjadi jauh lebih tajam karena ketakutan. Kau tidak akan berguna begitu kau mati. Tidak ada yang akan melakukan apapun padaku karenamu. Ekspresi Lindong acuh tak acuh. Dia mengabaikan ancaman tingkat rendah semacam ini dari Lilang Tian. Selama dia bisa menonjol di medan perang kuno ini dan bergabung dengan sekte super yang disebut klan Lin akan selamanya memperlakukan keluarga cabang kota Yan sebagai VIP. Mereka bahkan tidak akan berani meremehkan yang terakhir bahkan sedikit. Ini sudah berakhir. Sosok di mana api berwarna hitam menyala, akhirnya mencapai dahi Lilang Tian seperti belati. Setelah itu, mata Lindong dengan dingin melirik Lilang Tian.
Dia tidak ragu-ragu saat dia menekan jarinya ke depan. Api berwarna hitam mendarat dengan keras ke dahi Lilang Tian. Pada saat yang sama, semua kekuatan Yuan yang terakhir meletus. Jeritan menyedihkan yang tak tertandingi keluar dari mulutnya seperti binatang buas yang mengaum dan terluka. Dalam menghadapi rasa sakit yang hebat ini, mata abu-abu dan mata hitam asli Lilang Tian tiba-tiba berubah menjadi warna keabu-abuan yang dalam. Dalam waktu singkat, dia muncul seolah-olah dia telah berubah menjadi orang lain. Mata Lindong menyusut sedikit setelah melihat adegan ini. Dia menyadari bahwa pada saat ini, kesadaran Lilang Tian sebenarnya telah digantikan oleh rayuan misterius di dalam tubuhnya. Angin tajam dengan kejam menghantam tangan Lindong. Setelah itu tubuh Lilang Tian mundur dengan cepat. Jejak darah mengalir di dahinya menyebabkan dia tampak ganas seperti hantu jahat. Meskipun wajahnya ganas, kegembiraan liar yang aneh benar-benar melonjak ke atas pasang mata keabu-abuan yang dalam pada saat ini. Kecepatan mundur Lilang Tian sangat cepat. Dalam 2 lompatan, dia benar-benar menyerbu ke ruang yang terdistorsi. Setelah itu dia dengan cepat menghilang dari pandangan Lindong. Mata Lindong diam-diam memperhatikan sosok yang melarikan diri dengan cepat. Dia sedikit mengerinyitkan alisnya. Ketika api iblis nirvana telah melakukan kontak dengan kepala Lilang Tian, Lindong dapat dengan jelas merasakan bahwa sifat api yang mengikis telah secara serius merusak kesadaran Lilang Tian. Jari ini cukup untuk benar-benar merenggut nyawa kecil Lilang Tian. Api berwarna hitam di jari Lindong juga diam-diam tersebar. Pada saat yang sama, jiwa buaya surgawi di langit juga secara bertahap memucat. Lindong menurunkan matanya sedikit saat dia mengepalkan tangannya. Apakah rayuan misterius itu mengendalikan tubuhnya dan melarikan diri? Ucap Lindong dengan suara yang dalam. Setelah Lilang Tian melarikan diri, suasana tegang yang menyelimuti medan kuno juga tiba-tiba melemah secara bertahap. Semua orang segera diam-diam menghela napas panjang. Mata mereka mengandung ketakutan dan rasa hormat yang kaya ketika mereka melihat sosok di udara sekali lagi. Mereka semua mengerti dengan jelas bahwa begitu masalah hari ini bocor ke dunia luar, nama Lindong akan mengguncang seluruh wilayah barat laut. Faktanya dia bahkan akan memiliki beberapa reputasi di medan perang kuno yang sangat besar ini. Pada saat ini mata Lindong hanya bergeser sedikit di hadapan tatapan ketakutan dan hormat semua orang. Segera dia mendarat dari udara dengan ekspresi yang tenang. Dengan lambaian lengan bajunya, jiwa buaya surgawi di langit dengan cepat memucat sebelum berubah menjadi cahaya merah terang dan sekali lagi masuk ke tombak tulang buaya surgawi. Pemanggilan jiwa buaya surgawi kali ini telah secara langsung menghabiskan 2 garis keturunan kuno di tangan Lindong. Jika dia tidak dapat memperoleh garis keturunan seperti itu di masa depan, kemungkinan sangat sulit untuk memanggil jiwa buaya surgawi lagi. Meskipun Lindong telah kehilangan 2 garis keturunan kuno, pencegahan yang dia buat juga cukup besar. Dari tatapan orang-orang di sekitar, jelas bahwa tidak akan ada lagi orang buta yang datang dan mengganggu Lindong. Pertempuran ini juga telah mengalahkan musuh bebuyutannya yaitu Lilang Tian. "Kakak, apakah kau baik-baik saja?" ucap Little Flame juga dengan cepat berjalan pada saat ini. Matanya menatap wajah Lindong yang sedikit memerah saat dia bertanya. Lindong mengusap dadanya yang masih merasa sakit yang luar biasa. Pukulan kuat yang dijatuhkan Lilang Tian sebelumnya menyebabkan bagian dalam tubuhnya jauh dari ketegangan saat ini. Jelas dia sedikit terluka, namun itu ditekan dengan paksa olehnya. Meskipun dia telah membentuk penampilan yang agung dari pertempuran besar sebelumnya, tidak ada yang bisa menjamin bahwa tidak akan ada orang lain yang tergila-gila dengan keserakahan dalam menghadapi daya pikat dari 4 sekte besar yang misterius. Little Flame jelas memahami Lindong dengan sangat baik. Ketika dia melihatnya dengan cara ini, dia perlahan mengepalkan batang logam di tangannya dan melangkah maju. Dia muncul seperti pagoda logam di samping Lindong. Permusuhan melintas di mata harimau itu. Dengan berakhirnya pertarungan yang intens, medan yang luas saat ini telah berubah menjadi keheningan yang tidak normal. Seolah-olah tidak ada yang benar-benar pulih dari pertempuran besar sebelumnya. Hahaha, saudara Lindong benar-benar memiliki beberapa keterampilan tersembunyi.
Begitu berita tentang pertempuran ini menyebar, kemungkinan kau juga akan memiliki kualifikasi untuk maju ke peringkat nirvana. Orang pertama yang berbicara adalah Liu Bai, yang telah menjadi pengamat sejak awal. Dia tersenyum ke arah Lindong saat dia mengucapkan kata-kata itu. Itu hanya beberapa metode yang tidak lazim. Aku hanya beruntung. Ucap Lindong tidak berani meremehkan orang ini, yang merupakan orang dengan kemampuan yang paling tersembunyi di antara 4 penguasa besar wilayah barat laut. Dengan mengandalkan persepsi energi mentalnya, dia bisa merasakan bahwa kekuatan Liu Bai ini pasti lebih besar dari Tianzhen dan 2 lainnya. Yang terbaik adalah dia tidak dengan mudah menyinggung orang seperti itu saat ini. Meskipun Liu Bai tidak campur tangan dan membantu Lindong sebelumnya, jelas bahwa Lindong tidak akan menyimpan dendam atas hal itu. Hubungan di antara mereka adalah hubungan yang dangkal. Sebelumnya karena Liu Bai tidak memanfaatkan situasi dan menyerangnya, itu bisa dianggap sebagai bentuk bantuan juga. Jika kelompok Liu Bai juga menyerang sebelumnya, kemungkinan Lindong hanya bisa melarikan diri dengan menyedihkan hari ini. Terlepas dari berapa banyak kartu truf yang dia miliki, meskipun dia percaya diri, dia tidak sombong. Melawan kelompok 4 pria Tianzhen sudah mencapai batasnya. Hahaha, hanya ada pemenang di dunia ini dan bukan keberuntungan. Yansen di samping tertawa samar. Matanya menatap Lindong dan berkata, sepertinya aku telah meremehkanmu. Jika bukan karena lokasinya sekarang tidak tepat, aku mungkin tidak dapat mengendalikan diri dan meluangkan waktu bersamamu. Wah, tangan Pluto Yansen cukup terkenal di medan perang kuno ini. Namun jika kau ingin bertarung dengan saudara Lindong, sangat tidak mungkin untuk memprediksi siapa yang akan dikalahkan. Ucap Liu Bai tersenyum saat berkata. Pada saat ini sudut mulut Yansen bergerak ketika mendengar kata-kata Liu Bai. Tangan Pluto Yansen, Lindong sedikit terkejut. Tampaknya Yansen ini memang bukan makhluk biasa. Namun dia jelas tidak memiliki informasi yang baik seperti kelompok Liu Bai. Karena itu dia tidak mengetahui rumor apa yang ada tentang Yansen ini. Namun aku sangat ingin tahu mengapa orang sepertimu yang telah berkeliaran di wilayah timur laut akan datang ke wilayah barat laut kami. Meskipun harta karun ini luar biasa, aku mendengar bahwa wilayah timur laut juga memiliki harta yang cukup besar bukan? Ucap Liu Bai tersenyum dan bertanya. Ada kerajaan super yang menargetkan harta karun di wilayah timur laut. Relatif, wilayah barat laut ini adalah tempat terlemah di antara beberapa wilayah besar. Secara alami aku telah memilih untuk datang ke sini untuk mengguncang segalanya. Ucap Yansen berbicara dengan lemah. Lindong samar-samar memiliki pemahaman tentang area luar medan perang kuno ini setelah mendengar percakapan antara keduanya di samping. Ada harta yang tidak terhitung jumlahnya di medan perang kuno ini. Bahkan harta karun yang berada pada level yang mirip dengan harta karun kuno ini tidaklah unik. Hanya ada waktu setengah tahun untuk perang 100 kekaisaran. Selama sisa waktu ini, para ahli yang ingin menonjol dalam perang 100 kekaisaran perlu mendapatkan berbagai warisan. Oleh karena itu kemungkinan seluruh medan perang kuno ini telah menjadi hiruk pikuk dalam mencari harta karun. Bahkan kerajaan super itu yang diberkati dengan latar belakang yang sangat kuat tidak mau ketinggalan. Pada saat ini hampir semua orang berusaha untuk memperkuat diri mereka sendiri. Ini karena perang 100 kekaisaran adalah tempat para elit sejati akan berkumpul. Mencoba untuk menonjol di antara para jenius yang tak terhitung jumlahnya dan dipilih oleh sekte-sekte super itu bukanlah tugas yang mudah. Liu Bai tersenyum. Setelah itu dia berhenti mengatakan hal lain. Sebagai gantinya, dia menoleh dan melihat ke 4 pintu kuno besar di lapangan. Ekspresi panas secara bertahap muncul di matanya. Karena pertarungan sudah berakhir, kita harus memulai langkah yang paling penting. Ucap Liu Bai mengulurkan tangannya. Seketika kunci rahasia kuno juga muncul. Sementara itu sinar cahaya tersebar dari kunci rahasia. Mengikuti pancaran unik yang tersebar dari kunci rahasia, sebuah pintu besar kuno yang tetap diam dan tanpa aktivitas terlepas dari berbagai teknik yang digunakan oleh orang-orang di sekitarnya. Sebenarnya memiliki kilau samar yang merembes keluar darinya. Kunci rahasia kuno perlahan melayang di tangan Liu Bai.
Cahaya yang dipancarkan menjadi semakin padat. Akhirnya cahaya berkumpul dan sepertinya telah membentuk simbol misterius yang menyinari pintu kuno yang tertutup rapat. Setelah cahaya simbol misterius menyinarinya, pintu perunggu besar yang telah tertutup rapat selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, akhirnya perlahan-lahan membentuk celah di depan banyak mata panas yang mendidih. Hahaha, Saudara Lindong, sepertinya kunci rahasiaku adalah kunci pintu perunggu ini. Kita masuk dulu. Mari kita bertemu jika ada kesempatan untuk melakukannya di masa depan. Mata Liu Bai yang panas melihat ke pintu perunggu di mana celah telah dibuat. Setelah itu dia tersenyum ke arah Lindong. Dengan lambaian tangannya, kunci rahasia kuno melepas lingkaran cahaya yang menutupi kelompoknya. Setelah itu mereka mengeluarkan suara dan menyerbu ke pintu perunggu. Setelah kelompok Liu Bai masuk, pintu perunggu yang terbuka untuk mengungkapkan sedikit celah sekali lagi tertutup rapat. Ini menyebabkan semua orang kecewa. Ayo kita lakukan. Kegembiraan muncul di hati Lindong setelah melihat kelompok Liu Bai berhasil memasuki pintu perunggu dan mendapatkan warisan. Setelah itu dia berbalik ke arah Little Flame dan mengucapkan beberapa kata. Baiklah, Little Flame mengangguk. Mereka berdua mengeluarkan kunci rahasia kuno pada saat yang bersamaan. Setelah itu dua pintu perunggu kuno memancarkan cahaya yang unik. Tanda-tanda itu telah dibuka samar-samar hadir. Pada saat yang sama Yansen juga mengeluarkan kunci rahasianya yang bergema dengan pintu perunggu besar terakhir. Semua orang di sekitar lapangan besar menyaksikan pemandangan ini dengan keserakahan yang tidak tertandingi. Nafas beberapa orang tanpa sadar menjadi compang-camping. Jelas ada perjuangan antara keserakahan dan penalaran mereka. Lindong bertindak seolah-olah dia tidak memperhatikan banyak pasang mata serakah di sekelilingnya. Tatapannya hanya menatap pintu perunggu yang telah dihubungi oleh kunci rahasia di tangannya. Dia bisa merasakan riak kuno yang ada di dalam pintu perunggu besar itu. Semacam rantai dari suatu tempat merembes keluar dari dalam dan berlama-lama di sekitar Lindong. Apakah ini warisan yang menjadi milikku? Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Segera kunci rahasia kuno di tangannya membentuk simbol tua yang tercetak di pintu perunggu besar. Setelah itu pintu besar yang disegel akhirnya perlahan terbuka. Pada saat yang sama, dua pintu perunggu di depan Little Flame dan Yansen juga dibuka secara bertahap. Aroma purba perlahan menyebar dari dalamnya. Little Flame, hati-hati. Sebuah cahaya melilit Lindong, dia bisa merasakan kekuatan hisap yang dipancarkan dari pintu perunggu. Samar-samar menarik tubuhnya ke dalam, segera dia menoleh menatap Little Flame dan mengingatkannya dengan suara yang dalam. Selanjutnya mereka berdua akan dipisahkan untuk beberapa waktu. Tidak ada yang tahu persis apa yang akan mereka temui di warisan itu. Dengan memberikan kunci rahasia kuno ke Little Flame, Lindong telah memberinya kesempatan besar. Apakah Little Flame akan dapat memanfaatkan kesempatan itu sepenuhnya atau ditentukan oleh kemampuannya sendiri? Little Flame mengangguk berat. Dia tahu bahwa mendengar kata-kata Lindong, Little Flame mengangguk dengan berat. Dia tahu bahwa kunci rahasia kuno ini sangat berharga. Faktanya mereka harus bertahan hidup dalam pertempuran hidup dan mati yang intens untuk mempertahankan kunci ini. Saat ini tubuh ketiganya mulai terangkat setelah dibungkus oleh lingkaran cahaya. Setelah itu mereka bergegas menuju pintu perunggu yang terbuka itu. Saat mereka bertiga bergerak, lebih dari 10 sosok dengan mata merah darah tiba-tiba keluar dari sekitar mereka. Namun mereka menyerang. Sebaliknya mereka langsung menuju pintu perunggu yang terbuka. Tampaknya masih banyak orang yang masih tidak bisa mengendalikan keserakahan di hati mereka. Kelompok Lindong diam-diam menyaksikan 10 angka plus yang telah dibebankan ke dalam dan menggelengkan kepala mereka sedikit. Setelah itu mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tiba-tiba meledak menjadi kelompok-kelompok segar ketika mereka baru saja akan memasuki pintu perunggu. Darah segar berserakan di seluruh lapangan. Aroma darah menyebar menyebabkan ekspresi mereka yang akan bertindak menjadi pucat. Di tengah banyak tatapan yang berangsur-angsur menjadi redup karena kekecewaan, kelompok Lindong akhirnya bergegas ke pintu perunggu kuno itu. Setelah itu pintu besar perunggu langsung tertutup dengan rapat. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa.